ini ada motif apa sih? Kenapa harus ada dibatasi tahun 2018 sampai 2025? Kenapa enggak sebelumnya? Nah, apakah ada intensi tertentu di balik itu? Kayaknya ini juga ada apa itu namanya? Kami menduga ini adanya apa? Ada kepentingan yang dimasukkan di dalam keraton ini terkait khususnya dorong apa 18 sampai 2025. Makanya kalau kami melihat kalau ingin fair ya monggo kita audit semuanya. Jangan hanya menuduh seolah-olah dari pihak kami itu menerima puluhan miliar padahal faktanya kan tidak seperti itu. Kan kalau dilihat itu cut off-nya pas di saat dana hibah itu dari LDA pindah ke Sinuwun. Dari LDA pindah ke Sinuwun. Makanya kami juga mencium ini adanya motif itu tadi. Terus terkait dengan apa itu namanya protes terkait kenapa kok dananya masuk ke rekening atas nama Sinuwun, sebetulnya itu pernah digugat juga dan sudah final ya, dan sudah final kasasi itu. Jadi waktu itu yang digugat pemerintah provinsi Jawa Tengah yang menggugat GRAY Kusmurtiawan dan Sari di dalam putusan nomor 3043K garing PDT K garing 2014. Di sini beliau menggugat terkait penerimaan hibah itu tadi kepada Pemprov Jawa Tengah, dan hasilnya Pemprov Jawa Tengah menang itu, dalam arti gugatannya Gus Timung tidak dikabulkan. Maka ini sebetulnya sudah menjadi titik temu jelas bahwasanya apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan hibah kepada Sri Susuhunan itu merepresentasikan beliau itu sebagai pemimpin adat, dan itu tidak ditemukan titik kesalahannya. Kemudian ini kan Persija membentuk yayasan baru untuk menerima dana itu selanjutnya, dan dia berdasar pada SK Kemendikbud itu. Dari pihak keraton sendiri menanggapi itu seperti apa? Kan katanya akan menggugat juga posisi sebagai pelaksana itu. Tentu kalau kita melihat SK Kemendikbud itu juga banyak kami temukan dugaan cacat hukumnya, termasuk di dalam SK tersebut kan tidak mencantumkan salah satu pertimbangannya Kepres nomor 23 tahun 1988 itu tidak dicantumkan. Terus Undang-Undang Dasar pasal 18B itu juga tidak dicantumkan. Maka kami juga menilai dan patut kita duga bahwa SK itu SK pesanan atau SK-SK yang bermotif tertentu, sehingga kami meminta nanti ke depan SK itu bisa dievaluasi. Terus di dalam SK itu juga dilampirkan pertimbangan di mana SK itu terbit juga atas dasar surat dari Lembaga Dewan Adat, di mana kita ketahui bahwa positioning Lembaga Dewan Adat sendiri juga tidak tertib administrasi. Dalam arti begini, Kemendikbud menjadikan lembaga yang tidak tertib administrasi itu menjadi dasar terbitnya sebuah SK gitu. Dan Kepres yang mestinya menaungi terkait dengan tata pengelolaan Keraton Surakarta di bawah Sri Susuhunan Pakubuwono itu juga tidak dicantumkan dalam pertimbangan SK tersebut gitu. Nah, maka kami menilai SK-nya itu juga tidak memiliki kapasitas yang jelas untuk kepentingan keraton ke depan. Mungkin untuk pembentukan yayasan baru. Ya. Kalau untuk pembentukan yayasan baru, kami juga akan meminta nanti dievaluasi oleh Kementerian Hukum, karena sebelumnya Kementerian Hukum juga tentu kalau untuk itu mencatut nama sebuah institusi dan lembaga besar tentu tidak bisa diajukan
seperti biasa lah. Jadi itu harus ada pertimbangan, termasuk harus ada rekomendasi kalau tidak salah dari pimpinan lembaga atau institusi besar yang dicatut namanya untuk sebuah badan hukum itu. Kami meminta nanti Kementerian Hukum tidak langsung menerbitkan yayasan tersebut, tapi juga ada kajian-kajian dan evaluasinya. Kabarnya juga mengajak dari Sinuwun untuk bisa bergabung dalam yayasan tersebut. Apakah sudah ada komunikasi? Kalau komunikasi mengajak gabung ke yayasan tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan, baik itu Gusti Tejo sendiri maupun lewat utusannya. Kami tidak pernah ada ajakan atau komunikasi untuk membahas itu. Yang komunikasi terakhir itu ya sebelum adanya rame-rame itu, Gusti Tejo sudah diajak oleh Sinuwun untuk bersama-sama mengelola keraton dan baik-baik. Namun kenyataannya beliau baru keluar dari Nalendran, kesepakatan yang disepakati di dalam Nalendran itu langsung dihianati oleh beliau. Itu kesepakatan apa yang sempat dijalin? Ya salah satunya meminta untuk bersama-sama menjalankan keraton ini. Nah waktu itu terus tiba-tiba ada kejadian gembok-gembok dibongkar itu, ya kami sangat menyayangkan. Gusti Tejo tidak menepati omongannya itu sendiri.